sekarang. Papua 3 provinsi. Baru alasannya apa? Sampai hari ini nomornya belum ditetapkan. Hanya rancangan. Apa dibalik itu? Itu pembohongan. Itu pembohongan namanya. Maka hari ini kami datang mohon ke sidang Bapak Wali Kota Sorong yang saya cintai, yang saya banggakan, orang tua kami yang nomor 1 di kota ini, yang telah membangun Kota Sorong ini. Kami minta supaya dengan segera mungkin 1x24 jam bisa menyampaikan aspirasi kami ke orang nomor 1 Republik Negara Republik Indonesia ini, Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Sini ada kami punya pamit. Mau pemekaran atau merdeka? Ya. Apa pemekaran atau merdeka? Ya. Mau pemekaran atau merdeka? Saya berani berbicara. Saya asli Papua. Bapak Wali Kota, kami mohon segera. Kami minta juga hari ini juga Ketua DPR bisa berkata itu permintaan kami. Ini pamflet akan sebentar kami akan tempel di kantor Wali Kota Sorong. Tempel di dinding-dinding ini. Merah putih. Sorong itu hijau. Sorong itu aman-aman. Memang betul aman. Tapi siapa yang tahu di balik itu? Aman dalam apa? Aman dalam anarkis. Kota Sorong tidak pernah anarkis. Kali ini kita ketemu lagi. Saya mau bilang kami tidak minta sesuatu. Tidak bangun rumah di atas rumah. Kami cuma mau bangun kamar di rumah itu. Kamar itu namanya Provinsi Papua Barat. 3 ampres kami lalui. Jangan terjadi pembohongan publik terhadap kami orang Papua. Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dengar, SBY, Megawati, kamu 2 yang kasih keluar ampres untuk kami Papua Barat. Bertanggung jawab dengan janji itu, bertanggung jawab dengan ampres itu. Instruksi Presiden, amanat Presiden tidak dilakukan oleh Ketua DPR. Hari ini kami datang kembali, tolong sampaikan untuk Presiden Republik Indonesia Jokowi, kami bagian dari negara Republik Indonesia. Jangan Papua Barat dia dirikan. Kami juga sama dengan Papua. Yang ada 3 provinsi yang dijanjikan. Kami betul masa pintu masuk Papua ini kok jadi cuma Kota Sorong aja. Kalau lihat administrasi perlengkapan kami lengkap, tidak ada yang kurang. Undang-undang otsus kami lalui. Undang-undang Republik Indonesia menyangkut pemekaran kami lewati. Hari ini lengkap, tidak ada yang kurang. Indonesia, lihat kami ini. Kami bagian dari yang paling terkecil, tapi daerah kami itu memenuhi syarat. Pertumbuhan ekonomi kami lalui pertumbuhan luar biasa. Dan hari ini saya sampaikan, Pak Wali, Ketua DPR, sampaikan ke Presiden. Jangan anggap kami cuma duduk diam. Kami menghargai itu. Jangan sampai singa yang tidur itu dia bangun. Pikirkan terus kami benar, kita tidur kan? Kami akan bangun kalau tidak dengar kami. Terima kasih, Pak Wali, ini sudah selesai. Kita di Sorong ini banyak orang mabuk di mana-mana. Karena rencana pemerintah masih belum provinsi 1 jumlah orang terlalu banyak. Mahasiswa, sarjana nganggur di mana-mana karena provinsi 1 saja. Provinsi Papua dibekarkan jadi
memasuki bandara Kota Sorong. Saya kira itu sepakat. Kami juga anak-anak negara Republik Indonesia tidak boleh dibandingkan dengan lain. Harus ada pemerataan di negeri ini. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai anak negeri kita semua. Kami semua di Kota Sorong, orang Papua maupun non Papua, kita semua sama di negeri ini. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Wakil. Terbentuknya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Banyak pembangunan yang tidak terrealisasi itu karena kekurangan anggaran. Harus kita akui itu. Oleh sebab itu, pemekaran Provinsi Papua Barat Daya adalah alternatif satu-satunya untuk bagaimana berbicara soal pemerataan pembangunan di 5 kabupaten 1 kota. Ini adalah suara tegas kami dari kelompok Cipayung yang terdiri dari 5 kelompok Cipayung. Untuk itu tidak ada alasan lain. Kami Cipayung beranggapan bahwa untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di 5 kabupaten 1 Sorong harus diterbitkan Provinsi Papua Barat Daya. Dan untuk itu jangan ada lagi pembicaraan di luar daripada ini. Presiden Jokowi, Ketua DPR RI, dan juga lembaga tinggi negara, khususnya Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, mantan Kapolda Papua, dia lebih mengerti, dia lebih paham. Untuk itu yang menjadi keinginan besar daripada orang Papua Barat untuk mewujudkan Provinsi Papua Barat harus dinyatakan. Itu saja dari kami kelompok 5 Cipayung. Terima kasih. Lahir dari akademi, lahir dari kampus. Saya belum lihat mahasiswa sebagai agen perubahan. Belum ada kepala-kepala suku. Jumlah seperti ini tidak mampu merubah suatu perubahan. Perubahan dilakukan oleh people power, kekuatan rakyat, kekuatan massa yang besar. Kalau kamu datang di tempat ini hanya munafik di depan Pak Wali Kota, itu namanya pengecut. Ya, perubahan di Kota Sorong manfaat langsung untuk Anda, Bapak Ibu, saudara-saudari supir taksi, penjual sayur, pedagang, petani nelayan, pegawai negeri sipil, guru, mantri, suster, mendapatkan manfaat langsung daripada tujuan pembentukan daerah otonomi baru. Saya menantang ini belum puas ini baru masa dari Suling Kambung. Saya mau lihat masa dari Biak mana? Biak, Maibrat mana Maibrat? Moi. Jangan tipu diri. Masyarakat Nusantara mana? Masyarakat Nusantara mana yang dari Merauke? Japeng, Waropen, sampai di sana, jauh mata memandang, tidak kenal orang di ujung sana, dan statement yang tegas. Kalau kita hanya begini nanti laporan bos segelintir orang, tidak akan mampu mempengaruhi perubahan. Tetapi perubahan di dunia juga dilakukan oleh orang-orang tertentu dan orang-orang itu juga jumlahnya sangat sedikit. Proklamasi dilakukan oleh jumlah orang yang sangat sedikit. Baik, pada kesempatan ini yang saya hormati Bapak Wali Kota, pimpinan DPRD Kota Sorong, dan semua OPD yang ada, izinkan kami Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya datang secara langsung di hadapan Bapak sebagai pemimpin daerah yang menyelenggarakan kewenangan desentralisasi, perpanjangan delegasi tugas dari pemerintah pusat untuk memimpin masyarakat di kota ini. Kami menginginkan suatu kerinduan yang sangat mendasar, perubahan dalam semua aspek kehidupan, perubahan dalam bidang pendidikan, infrastruktur, ekonomi, kesehatan. Ya, di dalam bidang ekonomi, masyarakat harus mempunyai pendapatan per kapita yang jelas agar mereka itu bisa terukur indikator kesejahteraan. Sebagaimana semangat proklamasi 17 Agustus bahwa mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat Indonesia, kontekstual itu
harus didukung oleh adanya pemerintahan yang baik, yang bersih, yang berwibawa, yang menyentuh secara langsung pembangunan terhadap masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur. Kita tahu kenapa Pulau Jawa begitu maju, kenapa Jakarta begitu maju. Kita turun di Tangerang, itu provinsi. Kita dari Tangerang ke Jakarta, itu juga provinsi. Kok Papua dipersulit? Waktu Papua integrasi ke bangsa ini, tidak melalui proses yang sangat sulit. Kenapa kita minta kebutuhan, kepentingan pembangunan di dalam bingkai negara ini dipersulit? Kenapa kita minta kepentingan pembangunan dan kesejahteraan dipersulit? Ya kalau tidak mau ya sudah, merdeka. Baik, demikian sedikit doktrin untuk membakar semangat dari peserta ini supaya walaupun panas tapi tetap merasa sejuk. Selanjutnya saya mempersilahkan waktu kepada yang terhormat Ketua Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan aspirasi atas nama perwakilan yang ada kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Sorong. Waktu dan kesempatan kami silahkan. Selanjutnya saya kembalikan ini kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Geopolitik internasional tentang status politik tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perdebatan yang sangat aktual dan mengemukakan dalam berbagai media nasional, internasional, dan lokal. Ikut mempengaruhi geopolitik nasional tanah Papua perlu mendapat perhatian yang sensitif dari pemerintah pusat dalam hal kebijakan pelayanan pembangunan yang bersifat adil, merata, dan proporsional tanpa kebijakan diskriminatif. Bahwa konferensi meja bundar tanggal 22 Desember tahun 1949, Trikora tanggal 1 Desember tahun 1961, New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962, Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1752 tanggal 21 September 1962 yang mengatur tentang penyerahan Papua dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI melalui pelaksanaan PPR tahun 1969 dengan Resolusi PBB nomor 2504 tentang pengesahan Papua menjadi bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah komitmen politik yang final yang perlu dipertegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pembangunan dalam kebijakan politik penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Konsistensi pemerintah Republik Indonesia dalam kebijakan pelayanan pembangunan di tanah Papua yang tidak proporsional, tidak adil dan merata di seluruh tanah Papua yang dipertegas dengan janji-janji mulut yang tidak pernah direalisasikan secara konsisten oleh dari presiden ke presiden. Hal ini menjadi bom waktu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berakibat kepada adanya kebangkitan pergerakan besar untuk melawan pemerintah dan negara. Atas dasar pertimbangan itu, bersama ini Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bersama seluruh komponen masyarakat Indonesia yang mendiami wilayah-wilayah bawahan Provinsi Papua Barat Daya, meliputi masyarakat Kota Sorong, masyarakat Kabupaten Sorong, masyarakat Kabupaten Raja Ampat, masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, masyarakat Kabupaten Tambrau, masyarakat Kabupaten Maibrat bersikap tegas meminta keseriusan pemerintah pusat dalam kebijakan pembentukan daerah otonomi baru di tanah Papua sebagai solusi dari permasalahan geopolitik internasional
geopolitik nasional dan geopolitik lokal Papua perlu menetapkan daerah otonomi baru calon provinsi Papua Barat Daya, memetakan dari wilayah administratif dari tahun provinsi Papua Barat menjadi provinsi. Pemerintah jangan mengklaim bahwa Papua Barat adalah wilayah yang aman, sebab dalamnya lautan siapa yang tahu dalam hati dan pemikiran ideologi orang asing Papua. Siapa yang duga perlu diketahui bahwa sejarah terbentuknya gerakan OPN berawal dari kepala burung tanah Papua, wilayah Papua Barat Daya. Ancaman disintegrasi bangsa berpotensi terjadi atas sikap pemerintah yang tidak peka terhadap aspirasi masyarakat. Hal ini berakumulasi terhadap kekecewaan orang asli Papua dan berpotensi terhadap konflik politik ideologi di mana masyarakat bangkit melakukan pergerakan melawan bangsa dan negara atas intrik politik pemerintah yang tidak bertanggung jawab dalam kebijakan pembangunan yang proporsional bagi masyarakat calon provinsi Papua Barat Daya. Atas dasar pertimbangan geopolitik internasional, geopolitik nasional dan geopolitik lokal Papua, wilayah Papua Barat, calon daerah otonomi baru Papua Barat Daya, maka bersama ini kami menyatakan sikap politik kami sebagai berikut. Suku lintas Papua, wilayah calon provinsi Papua Barat Daya menyatakan sikap mendukung keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kami kepala suku lintas Papua, calon provinsi Papua Barat Daya menyatakan mendukung kepemimpinan pemerintahan Republik Indonesia Presiden Joko Widodo dengan strategi dan kebijakan program pembangunan nasional nawacita untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, kami mendukung terpeliharanya stabilitas politik Papua, wilayah calon provinsi Papua Barat Daya, dengan strategi membangun kesadaran dan pemahaman cinta akan bangsa dan tanah air melalui sinergitas kerjasama kemitraan bersama pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota wilayah provinsi Papua Barat, khususnya para bupati dan wali kota wilayah provinsi Papua Barat Daya. Pernyataan sikap. Keempat, kami kepala-kepala suku lintas Papua bersama segenap masyarakat Papua, wilayah calon provinsi Papua Barat Daya menyatakan pemerintah pusat segera menanggapi aspirasi pemekaran provinsi Papua Barat Daya yang diperjuangkan selama 13 tahun. Apabila tidak ditanggapi dalam kebijakan politik, maka kami bersikap tegas menanggapi hal ini sebagai diskriminasi politik untuk melakukan perlawanan dengan pemerintah bangsa dan negara yang telah mengkhianati kesetiaan kami terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila pernyataan sikap kami ini tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo 1 tahun jalan, maka kami akan melakukan konsolidasi politik berdasarkan satu kesatuan sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial antropologi orang asli Papua, dan menuntut dengan pergerakan aksi demo yang lebih besar dengan melumpuhkan aktivitas pemerintahan di Papua Barat
wilayah calon provinsi Papua Barat Daya. Demikian pernyataan sikap politik ini kami sampaikan dengan hormat Bapak Wali Kota Sorong sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan kewenangan desentralisasi untuk menindaklanjuti kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri agar mempertimbangkan dalam hal kebijakan penyataan daerah otonomi baru di tanah Papua. Ya, sekian pernyataan sikap politik kami dan terima kasih kami atas nama Ketua Presidium dan kepala-kepala suku selintas tanah Papua dan seluruh komponen masyarakat. Kami dapat menyampaikan ucapan terima kasih dan Tuhan memberkati. Kepala suku di belakang. Kepala suku belakang. Nama kepala suku di belakang. Ini Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Selamat siang semuanya. Kalian selamat siang. Mari kita tepuk tangan kita hari di siang hari ini. Sedikit hadir, banyak yang hadir sama saja. Yang penting niat baik untuk kepentingan orang banyak. Ketua Presidium beserta kepala-kepala suku lintas Papua beserta segenap simpatisan masyarakat asli Papua, non Papua yang merasa memiliki seorang daya yang berkenan hadir yang saya hormati dan saya banggakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selamat siang untuk kita sekalian. Sekali lagi selamat siang. Tepuk tangan. Petugas lagi minum dulu. Saya selaku pribadi sekaligus sebagai wali kota Sorong yang Bapak Ibu sekalian sudah percayakan, Garuda ini milik rakyat. Rakyat yang berikan kepada saya. Saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian menyampaikan aspirasi sekalipun cuaca panas terik dan sebentar tak hujan lagi tidak mengurangi rasa semangat juang yang selama 13 tahun tetap sampai hari ini. Puji Tuhan, alhamdulillah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Saya hanya beberapa hal saja, mungkin ada 3 atau 4. Secara singkat saja, Pak Ketua Presidium dan semua yang hadir, Bapak Presiden Joko Widodo adalah orang tua kita. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan kue yang dia bagi itu 3-nya semua ke Papua Barat, Papua. Tapi yang dia sampaikan bahwa daerah kue yang besar ini akan mengalami perubahan ditambah 3 provinsi. Akhirnya menjadi 5. Hanya begitu saja. Kalau saya tidak salah, tidak menyebutkan bahwa 3-3-nya ada di Papua. Orang tua itu punya kasih sayang terhadap semua anak yang ada di negeri ini. Pak Presiden, dia sebagai orang tua yang arif dan bijak. Kalau bisa, Papua Barat juga harus dapat 1. Setuju? Yang pertama,
Yang kedua, saya sudah terima. Besok pagi saya ke Pak Gubernur. Aspirasi yang ada, besok saya laporkan kepada Pak Gubernur. Hari Jumat saya balik, hari Selasa saya ke Jakarta. Aspirasi ini juga disampaikan kepada Pak Mendagri, Pak Presiden dan Ketua DPR RI. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti membuat keadilan. Tolong berdoa supaya jangan berapa banyak di Papua dapat satu saja. Setuju toh? Ya. Saya juga ditunjuk oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat sebagai ketua tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Daya. Besok saya gunakan dua kewenangan itu laporkan kepada beliau. Saya sebagai wali kota tadi mendapat demo. Selama ini saya sebagai ketua tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur. Saya minta dukungan kepada beliau. Jangan kita berdiam diri di tanah ini. Biarkan rakyat menderita. Rakyat berjuang untuk negeri dan tanah ini dan untuk generasi muda. Yang berjuang provinsi ini banyak sudah hidup di alam yang lain. Tapi yang ada ini, Tuhan saya, biar lihat kehadiran. Perjuangan itu, setelah itu dia tutup mata tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, betapa berdosanya kita yang ada jadi pemimpin sebagai garda terdepan untuk negara ini. Bupati wali kota, gubernur sebagai yang terdepan untuk membantu presiden untuk membangun negeri dan tanah. Tetap berjuang, tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membuat yang terbaik. Dan itu sampaikan besok pagi saya kemana Pari, saya kembali hari Selasa ke Jakarta. Lembaga mereka terkait tetap saya akan menyampaikan laporan melalui aspirasi yang disampaikan baru saya terima tadi. Berdoa saya senyum berarti pasti Pak Jokowi juga senyum. Kita tetap mendukung program pemerintah apapun namanya demi kesejahteraan masyarakat bangsa yang ada di Provinsi Papua Barat, secara khusus yang ada di Surabaya ini. Semoga Tuhan yang punya segala-galanya melindungi dan memberkati kita dalam setiap usaha kita. Sampai begitu dengan suatu harapan pulang dengan tertib, jaga jarak, kemudian yang terakhir ini lembaga legislatif, eksekutif, lembaga legislatif terpisah. Di sana ada lembaga DPRD, ada 3 orang itu, mudah-mudahan di sana aspirasi ini juga harus disampaikan pada mereka. Nanti pada akhirnya kami semua jadi satu, terkait perjuangan sama-sama pihak terkait, baik di provinsi maupun di pusat. Barangkali itu saya sampaikan, Pak Ketua Presidium, optimis saja. Mudah-mudahan semua ini jadi kenyataan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang seluruh jajarannya yang sudah berdiri di depan dan menyampaikan sekaligus menerima aspirasi kami dan sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan ini. Kami tim presidium dengan kepala-kepala suku lintas Papua dan seluruh masyarakat yang tadi hadir, kami menyampaikan terima kasih banyak. Tuhan memberkati Bapak dalam tugasnya ke depan. Sekian dan terima kasih. Dan selanjutnya seluruh tim kita ke depan dan tetap dengan kendaraan yang sudah ada langsung menuju DPR. Iya, terima kasih Bapak Wali Kota. Pemekaran. Iya, jadi sekarang kita semua bentuk barisan menuju ke kantor DPRD Kota Batam. Sampai berburu, iya kan? Beliau tidak menyebutkan di Papua dapat 3, Papua Barat tidak ada yang itu. Nanti kita lihat saja. 3 itu tidak mungkin semua di Papua. Kita tidak dapat banyak, kalau bisa 1 lah. Itu semua
Jadi Bapak optimis Papua Barat ada? Bapak optimis Papua Barat ada nggak gitu Pak ya? Aku tadi bilang semua kan punya keinginan tapi berdoa. Kita punya tiket bagi Tuhan tidak berkehendak bagaimana? Tidak mungkin saya bilang saya sudah begini, saya sudah begitu, tapi kadang tidak ada. Terkait rekomendasi gubernur yang kemarin sempat disampaikan sudah Saya kira silakan. terus tanggapan dari Jakarta bagaimana? Jakarta sudah berdoa. Saya ada video juga. Tadi Ya, ingat saja.